Halo, selamat datang di podcast Suara Ibra. Bersama Ibra tentunya, yang akan bersuara dengan perasaan yang paling dalam. Akhir-akhir ini di FYP aku tuh sering lewat ya. Aku nggak tahu ini lewat di FYP kamu apa enggak. Harusnya lewat ya, karena rame sih. Jadi kayak ada artikel yang lagi ngetrend gitu. Artikelnya bunyinya gini nih. Menurut penelitian, rasa cinta hanya dapat bertahan selama 12 bulan. 12 bulan. Kayaknya penelitiannya salah deh. Artikel ini salah deh. Karena kayak banyak kok orang yang em, rasa cintanya bertahun-tahun gitu. Atau banyak kok orang yang gamon sampai bertahun-tahun. Buktinya yang denger episode ini, yang episode ini ya karena judulnya susah move on, berarti kamu lagi ada di fase susah move on dong. Tapi nggak tahu ya, kebanyakan dari kita itu kalau pengen move on, yang dicari tahu itu cara move on sama dia cari tahu kenapa dia harus move on. Padahal itu cara yang salah loh menurut aku. Harusnya yang dicari tahu pertama kali itu, ya kita harus tahu kenapa sih kita susah move on. Karena untuk kalau kita dihadapkan sebuah masalah nih, kita tuh harus tahu dulu masalahnya apa, baru kita bisa cari tahu solusinya apa. Kayak kalau kalian nggak, aku sebenarnya sekarang lagi sakit. Nah waktu mulai sakit tuh, aku cari tahu dulu, aku tuh sakit apa sih? Nah baru aku bisa nentuin obat untuk ya sakit aku gitu supaya aku bisa sembuh. Ya sesimpel itu sebenarnya teorinya. Nah ini aku di episode ini bakal nyebutin beberapa alasan, bukan nyebutin sih, ceritain beberapa alasan yang mungkin salah satunya ya relate sama kamu gitu. Ini dari case aku sama case teman aku. Yang pertama, kenapa kamu susah buat lupain dia? Kenapa kamu nggak bisa move on dari dia? Karena kamu emang nggak mau move on dari dia. Secara nggak sadar. Ya, mungkin karena kamu masih sayang. Ya mungkin kamu benci. Kamu bilangnya benci. Padahal sebenarnya kamu tuh masih sayang sama dia. Rasa benci kamu tertutup sama rasa sayang kamu. Atau kamu masih ngarep dia? Kamu masih pengen bareng dia? Bisa jadi. Sama ini, secara nggak sadar, kamu tuh masih meromantisasi kepergian dia. Contohnya, kamu masih suka sendirian di kamar malam-malam. Terus kamu denger lagu galau. Terus habis kamu denger lagu galau itu, kamu post di story. Itu secara nggak sadar, kamu masih nggak mau move on. Makanya kamu susah move on. Yang kedua, kamu nggak bisa lupain dia, nggak bisa beranjak dari hubungan ini, karena kamu punya rasa bersalah. Ya aku nggak tahu kesalahan besar apa yang kamu perbuat. Mungkin kamu selingkuh, atau nggak harus berbuat kesalahan besar sih. Kayak kamu punya rasa bersalah karena kamu belum eh, ngelakuin wishlist yang pernah kamu buat sama dia, kayak pergi ke suatu tempat gitu. Terus eh, belum pergi ke tempat itu, kamu udah putus duluan. Nah, itu bisa jadi kamu ngerasa bersalah gitu. Atau kamu menyesal, menyesal untuk kenal sama dia, kayak harusnya
dari awal aku nggak usah kenal dia deh. Harusnya aku nggak usah suka sama dia deh. Harusnya aku nggak pacaran sama dia. Ya penyesalan-penyesalan itulah yang akhirnya kamu punya rasa bersalah dan susah move on. Yang ketiga ini paling sering nih. Kayak dijadiin alasan atau ya beneran alasannya ini gitu. Nggak dapet closure. Aku nggak dapet closure dari dia. Ada banyak sih alasan kenapa orang-orang tuh nggak dapet closure. Mungkin karena dia di ghosting, ya pasangannya hilang gitu aja bisa jadi. Atau komunikasinya yang nggak baik. Jadi dia putusnya nggak baik-baik entah karena apa. Jadi akhirnya komunikasinya tuh nggak berjalan dengan baik. Akhirnya tidak ada closure di sana. Yang ketiga mungkin dia setelah putus langsung lost contact, langsung saling block, saling unfollow. Ya jadi lost respect aja gitu. Ini bisa jadi pemicu kamu nggak punya closure sama dia dan akhirnya kamu susah move on. Yang keempat kamu nggak bisa lupain dia. Bukan nggak bisa lupain dia sih. Iya, nggak bisa lupain dia, nggak bisa move on dari dia karena kamu terlalu takut untuk memulai hubungan yang baru. Kayak kamu langsung overthinking kayaknya aku nggak bisa deh sama orang lain. Aku nggak bakal bisa deh selama kayak sama dia sama orang lain gitu. Ya kamu overthinking lah, banyak mikirnya gitu. Atau kamu lupa kali ya caranya memulai hubungan sama orang baru. Dan ya bisa jadi kamu juga trust issue karena hubungan yang sebelumnya. Jadi akhirnya ya kamu susah move on. Kamu susah aja beranjak ke hubungan yang baru gitu. Yang terakhir, ini dia kelihatannya nggak susah move on. Kelihatannya udah move on bahkan. Yaitu denial sama perasaannya. Kayak dia tuh tetap deketin orang baru, tetap kayak berani kayak ngaku-ngaku di depan publik, di depan teman-temannya ya. Ya gue udah move on, aku udah move on. Padahal sebenarnya tuh hatinya tuh belum sembuh. Jadi dia denial aja gitu. Itu alasannya ya empat alasan di atas tadi. Karena dia gak move on secara gak langsung, karena dia punya rasa bersalah, karena dia belum dapat closure, karena dia gak tahu caranya memulai hubungan baru. Jadi dari semua yang aku ceritain tadi, ada nggak yang uh, relate di kamu gitu? Kenapa kamu susah move on? Kalau kamu udah tahu kenapa kamu susah move on, nah itu kita bisa lebih gampang tuh cari cara move onnya. So, komen di bawah apa alasan kamu susah move on. Yang di YouTube komen di bawah, yang di Spotify kamu mungkin bisa DM ke IG aku ya, Ibrafi. Jadi episode ini sampai sini dulu. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di podcast Suara Ibra. Dadah.